Oke, baiklah, saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang manajemen support system. Dan saat ini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama saya, Angelita Turul Karunalsum dengan NIM 22024004. Kedua ada Fernanda Greti Panese dengan NIM 22024003. Dan yang ketiga ada Kerin Herita Patimahu dengan NIM 22024192. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu manajemen support system. Nah, di sini ada yang pertama decision support system atau DSS, kedua group support system atau GSS, termasuk grup DSS atau GSS. Yang ketiga, Executive Information System atau AIS. Dan yang keempat, Artificial Neural Networks atau ANN. Dan untuk yang terakhir, ada Hybrid Support System. Kita masuk pada pembahasan materi pertama, yaitu Decision Support System atau DSS. Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika keputusan tersebut kompleks dan melibatkan banyak faktor atau variabel. DSS digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data sehingga pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi yang tersedia. Pembahasan kedua yaitu grup support system atau GSS, termasuk grup DSS. Grup support system atau GSS adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mendukung kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Group Decision Support System atau GDSS adalah subkategori dari GSS yang lebih berfokus pada pendukung pengambilan keputusan dalam kelompok. GDSS menyediakan alat bantu berbasis komputer yang membantu kelompok menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik secara kolektif. Selanjutnya untuk Executive Information System atau AIS. Executive Information System adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan dan terstruktur bagi eksekutif dan manajer tingkat atas dalam satu organisasi. EAS mendukung proses pengambilan keputusan strategis dengan menyajikan data kunci dari berbagai sumber dalam format yang mudah dipahami seperti laporan ringkas, grafik, dan dashboard interaktif. AIS biasanya digunakan di sektor bisnis besar, di mana manajemen tingkat atas perlu mengakses informasi penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan strategis. Lanjut untuk Artificial Neural Networks atau ANN. Artificial Neural Networks adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja jaringan saraf biologis pada otak manusia. ANN digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara mempelajari pola dari data. ANN terdiri dari banyak unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron atau nodes, yang dihubungkan satu sama lain dalam beberapa lapisan. ANN memiliki kemampuan untuk belajar dari data, membuatnya sangat kuat dalam aplikasi machine learning, terutama untuk menangani data yang tidak terstruktur seperti gambar, teks, atau suara. Untuk yang terakhir ada Hybrid Support System. Hybrid Support System adalah sistem yang menggabungkan berbagai teknologi dan metodologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Sistem ini memadukan elemen dari beberapa tipe seperti pendukung keputusan, seperti Decision Support System atau DSS, Group Support System atau GSS, dan Artificial Intelligence atau AI. Untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi pengguna.
Hybrid support system memungkinkan pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pendekatan dan teknologi, menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan situasi yang kompleks serta berubah-ubah. Nah, ini adalah tabel yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada tiga tabel yang berisi ada faktor, tren, dan juga hasil. Di dalam tabel faktor terdapat teknologi informasi atau komputer dengan tren meningkat. Dan untuk hasilnya lebih banyak alternatif pilihan. Lanjut untuk kompleksitas struktur kompetisi dengan tren meningkat, dan untuk hasilnya biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Untuk faktor pasar internasional dengan tren meningkat, hasilnya ketidakpastian. Dan untuk faktor stabilitas politik dengan tren menurun. Untuk hasil berkaitan dengan masa depan. Untuk faktor konsumerisme dengan tren meningkat, dan untuk faktor intervensi pemerintah dengan tren meningkat. Kita lanjut untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada kecepatan perubahan luar biasa besarnya, dan juga ada pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Dan untuk terakhir, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidang masing-masing. Di sini ada tiga fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelijen, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Pada fase ini, fokusnya adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada dalam lingkungan atau organisasi. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan untuk memahami konteks masalah secara menyeluruh. Kegiatan dalam fase ini meliputi pengamatan, pengumpulan data, dan analisis awal untuk memahami akar penyebab dan karakteristik masalah yang perlu diselesaikan. Untuk yang kedua yaitu desain, itu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Fase ini berfokus pada merancang dan mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Dalam tahap ini, berbagai pendekatan dan model dicari dan diuji untuk menemukan solusi yang mungkin efektif. Kegiatan dalam fase ini melibatkan pembuatan model, simulasi, dan perhitungan dampak dari setiap alternatif. Tujuannya adalah menemukan solusi yang paling rasional dan potensial untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita lanjut pada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Pertama ada terstruktur, yaitu mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Dan lanjut untuk tak terstruktur, adalah fusi, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta merata. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Untuk yang terakhir, semi terstruktur, yaitu terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Greti Panese dengan nomor NIM 220240003 dari kelas 5 TI 1, dan saat ini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Di sini Decision Support System atau DSS, suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan dan sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Selanjutnya di sini ada syarat DSS. Yang pertama sederhana. DSS harus dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami dan dioperasikan, serta memiliki alur kerja yang tidak rumit. Pengguna tidak perlu memiliki keahlian teknis khusus untuk menggunakannya. Yang kedua, robust. DSS harus tangguh dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi,
Sistem harus dapat menangani jumlah data yang besar, memproses informasi dengan cepat, serta tetap stabil meskipun menghadapi situasi yang kompleks atau perubahan data yang signifikan. Selanjutnya, mudah untuk dikontrol. DSS harus memberikan pengguna kontrol penuh atas pengaturan dan pengoperasian sistem. Pengguna harus dengan mudah mengelola input, metode analisis, dan menyesuaikan laporan hasil tanpa kesulitan. Selanjutnya, mudah beradaptasi. DSS harus memberikan pengguna kontrol penuh atas pengaturan dan pengoperasian sistem. Pengguna harus bisa dengan mudah mengelola input, memilih metode analisis, dan menyesuaikan laporan hasil tanpa kesulitan. Selanjutnya, lengkap. DSS harus menyertakan fitur dan data yang lengkap untuk mendukung berbagai skenario pengambilan keputusan. Ini termasuk menyediakan akses ke data, berbagai model analisis, dan alat untuk menghasilkan alternatif solusi yang relevan. Selanjutnya, user-friendly. DSS harus memberikan pengguna kontrol penuh atas pengaturan dan pengoperasian sistem. Pengguna harus bisa dengan mudah mengelola input, memilih metode analisis, dan menyesuaikan laporan hasil tanpa kesulitan. Selanjutnya, istilah-istilah DSS. Source, Gorey and Scott Manton. DSS defined in terms of problem type, system function, or support. Next, Little. System function interface characteristic. Alter, usage pattern, system objective. Moore and Cheng, usage pattern, system capabilities. Bonsek et al., system components, and Kin, development process. Selanjutnya di sini karakteristik dan kemampuan DSS, yaitu yang pertama koneksi web dan terintegrasi, program semi-struktur untuk manajer pada level berbeda, untuk individu dan kelompok, keputusan bergantung atau berlanjut, mendukung intelijensi desain pilihan, mendukung banyak proses gaya keputusan, adaptasi dan fleksibel, mudah penggunaannya, efektif bukan efisiensi, pembuat mengontrol keputusan, kemudahan membangun pengguna akhir, analisis dan pemodelan, dan yang terakhir akses data. Selanjutnya, karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Selanjutnya yang kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Dan yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelligence, design, and choice. Keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Yang kedelapan, DSS mudah untuk digunakan. Kesembilan, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan atau akurasi jangka waktu, kualitas, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, atau biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Dan yang ke-10, pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang ke-11, DSS mengarah pada pembelajaran. Yang ke-12, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Selanjutnya 13, DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. 14, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik.
Selanjutnya, keuntungan DSS mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. DSS membantu dalam menyelesaikan masalah yang rumit dengan menyediakan alat analisis canggih dan berbagai model untuk mengevaluasi alternatif solusi. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami berbagai aspek dari masalah yang kompleks dan mencari solusi yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kerin Herlita Patimahu dengan NIM 22024192. Saat ini saya akan melanjutkan materi kami mengenai manajemen support system. Keuntungan DSS memfasilitasi komunikasi. DSS sering menyediakan alat komunikasi dan kolaborasi yang memudahkan pertukaran informasi dan ide antar anggota tim atau antara manajer dan staf. Ini memungkinkan diskusi yang lebih produktif dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. DSS membantu manajer dalam memantau kinerja organisasi dan berbagai indikator penting secara real-time. Dengan informasi yang jelas dan terperinci, manajer dapat mengontrol operasi dengan lebih baik dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, menghemat biaya. Dengan menggunakan DSS, organisasi dapat mengurangi biaya yang terkait dengan proses pengambilan keputusan manual atau tidak terstruktur. DSS mengurangi kebutuhan untuk pengumpulan data manual, analisis berulang, dan penelitian yang memakan waktu. Keputusan lebih tepat. DSS menyediakan analisis mendalam dan data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan, membantu pengambil keputusan membuat pilihan yang lebih baik dan lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. DSS memungkinkan manajer untuk bekerja lebih efisien dan dengan usaha yang lebih sedikit dengan menyediakan alat dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan dengan cepat. Ini mengurangi beban kerja dan memungkinkan manajer fokus pada tugas-tugas strategis. Meningkatkan produktivitas analisis. DSS mempercepat proses analisis data dengan menyediakan alat analisis yang canggih dan otomatis. Ini memungkinkan tim untuk melakukan analisis yang lebih kompleks dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan produktivitas analisis secara menyeluruh. Selanjutnya, komponen DSS. Komponen yang pertama, data management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management Systems atau DBMS. Poin yang kedua, model management, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen science, atau berbagai model kuantitatif lainnya sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Dan yang terakhir, komponen DSS, communication atau dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Selanjutnya, model konseptual DSS. Di sini ada data management, model management, knowledge manager, dialog management, manager atau user, other computer-based system, and data external and internal. Model Conceptual Decision Support System atau DSS biasanya mencakup beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Berikut adalah komponen utama dan fungsinya dalam model Conceptual DSS. Di sini ada 7 komponen utama. Yang pertama, data management. Fungsi mengelola dan menyimpan data yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemrosesan data dari berbagai sumber. Sumber data, data internal dari sistem operasional, dan data eksternal dari sumber luar seperti laporan pasar atau data penelitian. Yang kedua, model manajemen.
Fungsi menyediakan berbagai model analitis untuk mengevaluasi alternatif keputusan. Model ini dapat mencakup teknik statistik, simulasi, optimasi, atau analisis apa jika or what if. Contoh model regresi, model simulasi Monte Carlo, atau model peramalan. Yang ketiga, knowledge manager. Fungsi mengelola pengetahuan dan informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini mencakup penyimpanan dan pemanfaatan pengetahuan yang berasal dari pengalaman atau informasi sebelumnya. Contohnya di sini basis data pengetahuan, best practice, atau pedoman keputusan. Selanjutnya yang keempat, dialog management. Fungsi mengelola interaksi antara pengguna dan sistem DSS. Ini mencakup antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, memilih model, dan menerima hasil analisis. Komponen antarmuka grafis, laporan, dan dashboard. Yang kelima, manager atau user. Fungsi pengguna DSS yang berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan informasi, menganalisis data, dan membuat keputusan. Pengguna ini bisa berupa manajer, eksekutif, atau analis yang memanfaatkan DSS untuk mendukung keputusan mereka. Di sini peran mereka yaitu pengambil keputusan utama yang menggunakan hasil dari DSS untuk membuat keputusan strategis atau operasional. Yang keenam, data eksternal dan internal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi seperti data operasional, data keuangan, dan laporan kinerja. Dan data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi seperti data pasar, laporan industri, dan informasi ekonomi. Yang ketujuh, other computer-based systems. Berfungsi integrasi dengan sistem komputer lainnya untuk mengakses data tambahan, menjalankan model analisis, dan mendukung fungsionalitas DSS. Ini bisa mencakup sistem informasi manajemen atau MIS, sistem basis data, dan alat pemrosesan analitik. Contoh sistemnya di sini sistem Enterprise Resource Planning or ERP, sistem Customer Relationship Management atau CRM, dan alat Business Intelligence or BI. Model konseptual DSS ini menggambarkan bagaimana berbagai komponen saling berinteraksi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dengan menyediakan data, analisis, dan pengetahuan yang diperlukan. Dan sekian untuk presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan penyebutan atau kekurangan lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.